mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Masih ada yang belum pegang kupon, Ibu? Ada yang belum pegang kupon, silakan ke teras masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya, belum semangat, padahal ibu udah habis 2 juz ya. Lagi ya Bu, boleh Bu yang lebih kompak Bu. Adik-adik kompak ya Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah lempernya muncrat lagi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak, sehat Pak? Pak? Iya, kurang Pak. Kopi udah mau kopi Pak? Udah, alhamdulillah. Kantong sehat kantong Pak? Enggak. Ibu kantongnya nggak sehat ya, padahal habis ngecek kantong Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, alhamdulillah. Nikmat Islam, alhamdulillah. Nikmat ihsan, alhamdulillah. Nikmat bisa berkumpul, alhamdulillah. Sehat Bu? Nggak pakai masker ya? Iya. Alhamdulillah, berarti sehat semua. Semoga nggak ada yang bersin-bersin. Ya. Hari ini orang bersin dicurigain Bu, COVID Bu ya? Masya Allah. Padahal bersin itu Nikmat. lihat Bu, habis bersin biasanya ucap apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tandanya nih semua penyakit keluar, pindah ke teman sebelah. Wangi, Masya Allah, alhamdulillah ya. Salam dan salam semoga tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wal ulama ul mutaakhirin, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bu, mau Bu ketemu Nabi? Mau ketemu Nabi? Mau bener? Mau bersama Nabi begini Bu di surga, mau Bu? Sayangi anak yatim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sayang dengan anak yatim, siapa yang cinta dengan anak yatim, siapa yang menyantuni anak yatim, maka nanti bersamaku begini Bu di surga, kata Rasulullah. Mau Bu? Makanya sayang sama anak yatim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid mana? Al-Ikhlas, Perum Gria Lebak Wangi 1. Asar Bu. Ke Geraha Lebak Wangi. Untung ditelepon sama Pak Siswoyo, alhamdulillah. Belum kelewat. Tadi hampir ke Geraha Lebak Wangi. Salah Ustaz. Yang betul Gria Lebak Wangi. Oh, maaf, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dengan wasilah diundangnya saya di sini bisa silaturahim dengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini menurut undangannya santunan anak yatim. Mana anak yatimnya, boleh tahu? Alhamdulillah, Masya Allah, ganteng-ganteng, soleh-soleh, soleh-soleha, Insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yatim yang hadir hari ini menjadi saksi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang terhormat, yang sama-sama kami hormati, Ketua DKM, tadi belum sempat kenalan lagi, Pak Suherman, betul Pak? Alhamdulillah betul. Pak Suherman, Ketua DKM tercinta kita, ganteng banget Bu, Masya Allah ya. Leminho mah lewat Bu. Tahu Leminho Bu? Tahu nggak Bu? Berarti Mama doyan drakor juga ya Pak? Tahu Leminho? Alhamdulillah. Pak RT ada Pak RT? Ada. Mana Pak RT? Lagi nganterin bini. Oh belakang ya? Oh lagi ngopi, Masya Allah iya. Alhamdulillah Pak RT juga, mudah-mudahan kita doakan selalu sehat walafiat. Ya, selalu bisa memberikan ketentraman buat kita warganya di Gria Lebakwangi. Amin ya robbal alamin. Pak RW ada Pak? Pak RW, Pak RW. Calon kayaknya baru ya. Calon RW sama ya Bu. Dan khususnya juga jamaah yang kemudian hadir pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita sedikit boleh? Boleh. Seminggu yang lalu ada yang datang ke rumah. Ibu-ibu datang ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. WA, WhatsApp. Tahu WhatsApp Bu? Mama main WhatsApp juga? Tahu ya. Yang penting jangan kepoin status orang Ibu ya. Di WA sama orang, nomornya nggak dikenal. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini siapa ya? Kenalin, saya Ibu Maryati. Ya, Ibu Maryati. Mohon maaf kalau misalnya ada kesamaan nama, ya Bu ya. Ibu Maryati bilang ke saya, "Assalamualaikum Ustaz, gimana kabar?" Alhamdulillah. Boleh saya mampir ke rumah? Waduh, belum kenal udah mampir, mau mampir ke rumah. Ada keperluan apa Bu? Begini Ustaz, saya punya yayasan yatim. Yayasan yatim saya sudah 3 tahun berjalan. Saya mau diskusi sama Ustaz. Monggo, boleh, silakan. Besok Bu, besoknya langsung datang ke rumah ba'da Isya. Kebetulan saya di rumah ada pengajian anak-anak kecil. Kayak gini nih, Masya Allah, anak-anak soleh ngafal Quran, ngafal hadis, ngafal doa-doa, itu ada di rumah. Datang ke rumah ba'da Isya, kemudian datang itu Ibu Maryati. Assalamualaikum Ustaz. Oh ini Bu Maryati ya? Iya. Silakan masuk Bu. Silakan Bu, apa yang mau disampaikan? Begini Ustaz, saya minta tolong. Oh iya boleh. Selama misalnya saya bisa bantu, boleh, asal jangan pinjam duit. Asal jangan pinjam duit, soalnya lagi banyak pengeluaran Bu. Ya Bu ya, buat biaya sekolah awal tahun ya Bu. Betul Bu? Betul Bu? Tuh Pak, dengerin Pak. Iya. Minta lagi Bu sama bapaknya. Datang si ibu itu, bukan Ustaz, bukan pinjam duit. Jadi saya kebetulan punya yayasan yatim selama 3 tahun. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Ada yang mukim, ada yang dari luar yayasan yatim. Yang dalam berapa Bu? Yang ada di Sepatan Timur. Gak jauh Bu ya? Gak jauh soalnya. Yang dari luar jumlahnya ada 64 anak yatim. Kebetulan besok pagi juga mau santunan. Tapi Masya Allah, beliau cerita seminggu yang lalu, Ustaz, saya 3 tahun nemenin anak-anak yatim, tapi sampai sekarang belum punya donatur. Padahal yayasannya jelas, sudah akte notaris, sudah jelas gedungnya meskipun masih sewa, sudah surat-suratnya jelas, tapi tidak punya donatur. Saya jadi ikut sedih. Terus selama ini gimana? 23 anak yang tinggal di mukim itu gimana? Selama ini saya jualan lemper, dia bilang. Masya Allah, jualan lemper Bu. Sehari-hari jual lemper, keuntungannya dikasih ke anak-anak yatim yang jumlahnya 23 anak mukim di yayasan tersebut. Pagi makan, siang makan, sore makan, jajan sekolah dibayarin, sekolah SPP dibayarin. Dari mana?
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita lagi nih si ibu. Si ibu cerita lagi, ternyata ada orang yang kemudian datang ke rumahnya, bahkan sering telepon setiap hari, mau niat jelek, Bu. Mau niat jelek. Apa niat jeleknya, Pak? Tahu dari mana niat jeleknya? Ternyata Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Ibu Maryati ini didatangi oleh orang yang kemudian mengurusi lembaga yatim. Lembaga yatim doang, Bu. Anaknya nggak punya. Datang ke rumah, datang ke lembaga yatimnya, mau mengakuisisi, mau mengambil alih, Bu, yayasan yatim yang ada di Sepadan Timur. Bisa cerita nih, supaya kita tahu bagaimana kondisi kemudian orang-orang yang berkecimpung di dunia rumah yatim itu, kemudian bilang orangnya, Bu, saya bisa bantu acara besok santunan anak yatim hari Ahad, tapi dengan catatan kalau dapat dana kita bagi 2. 70 buat ibu silakan, 30 kasih ke saya. Nauzubillah min dzalik. Ternyata ada, Bu, orang begitu, Bu. Ada, Bu. Ada, Pak. Masya Allah ada. Saya ikut sedih. Bu, bayangin, Bu, saya boleh tahu nggak? Panitia mana panitia? Berapa berapa yang nanti ikut disantuni, Pak? Jumlahnya berapa, Pak? Berapa, Ustaz? 114 anak yatim, Masya Allah. Insya Allah satu amplopnya isinya sejuta-sejuta ya, Pak? Amin. Amin. Sejuta-sejuta, berarti 114 juta. Itu baru amplopnya. Si Entong langsung, bener Ustaz, sejuta. Bisa beli apa, Dek? Sepeda. iPhone nggak dapet ya. iPhone minimal 13 juta ya. iPhone. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yayasan yatim itu besok mau acara baru punya duit, Masya Allah, 3,5 juta. Yang mau dibagiin 64 anak. Saya tanya, Bu, mau dibagiin berapa? Seamplop 50.000, Ustaz. Ya Allah, miris banget saya dengarnya ya, Bu. 50.000. Sembakonya ada? Belum. Ya Allah, ntar pulang gimana? Nenteng amplop doang? Iya, ya Allah. Kasihan, Bu. Kasihan. Tes-tesnya. Anak mah enak aja, Bu, nenteng amplop, Ibu ya. Selembar doang, Bu, kantongin pulang, bawa cemilan paling pulang, Masya Allah. Tapi kita pengen berikan yang terbaik untuk anak-anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu, hai Muhammad, siapa orang-orang yang mendustakan agama? Saya langsung cari di buku tafsir, buka buku tafsir Ibnu Katsir. Ternyata pertanyaan itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa? Dari Allah. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, kamu tahu nggak siapa orang-orang yang mendustakan agama? Kata para ulama tafsir, kalau pertanyaan itu ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya juga ditunjukkan kepada kita. Kita juga ditanya, Bu, tahu nggak siapa yang mendustakan agama? Maka insya Allah hari ini saya akan jelaskan siapa-siapa orang yang kemudian mendustakan agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim. Itulah orang-orang yang kemudian menghardik anak yatim. Satu, orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang senantiasa menghardik anak yatim, menghina anak yatim, mencemooh anak yatim. Nauzubillah, tadi ada orang saya cerita mau ambil harta anak yatim. Ya Allah, itu uang panas, Pak. Uang panas, bukan uang yang dipegang panas.
Bukan. Uang panas bukan yang kehujanan terus ditaruh di kompor panas, bukan. Uang panas uang yang kemudian milik anak yatim, haknya anak yatim, tapi mau diambil sama orang yang tidak punya hak. Bukan orang yang melakukan kejahatan yang lain, tetapi orang-orang yang kemudian menghardik anak yatim. Dialah orang-orang yang termasuk mendustakan agama. Betul Bu? Betul Pak? Tenang Tom. Ya, ini anak yatim. Saya belain. Ya. Gak boleh kita menghardik anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatim Bu. Yatim. Dari kecil. Ayahnya Abdullah meninggal. Beliau hidup dengan pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Dari kecil udah yatim. Makanya Rasulullah amat sangat mencintai anak yatim. Waktu Lebaran Bu, Idul Fitri, di zaman Rasulullah SAW mendatangi anak kecil. Sedih Bu. Anak kecil biasanya kalau pas Lebaran senang apa sedih? Pak, senang apa sedih Pak? Senang. Peci baru, Alhamdulillah. baju baru, Alhamdulillah. celana baru, Dapat ngeridit. koko baru, duit baru, istri baru. Benar Pak. Pak RT gini, bohong Bu. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. Istri baru maksudnya pakaiannya baru, ya Bu ya. Emasnya baru, duitnya baru, kendaraan baru, rumah catnya baru, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Rasulullah datang Pak. Datang kepada anak kecil yang kemudian di saat semua anak-anak berbahagia, di saat semua anak-anak kemudian bergembira, main lari-larian dengan main-main yang baru, maka kemudian ada satu anak di antara teman-teman yang sedang berbahagia, dia sedih sendirian mojok. Kamu panggil aku sebagai ayah. Nawarin. Nawarin. Tiba-tiba si anak itu kemudian menghadap ke belakang, ternyata melihat dia menawarkan diri sebagai seorang ayah kepada dirinya adalah Rasulullah. Anak mana Pak Bu yang gak mau ayahnya seperti Rasul? Pas nengok, Masya Allah ya Rasulullah, saya mau kamu jadi ayah saya. Dipeluk, ayo kita beli baju baru. Coba Pak, begitu Pak, ada anak kecil Pak nih ya. Ini RT berapa Bu? RT berapa Bu? 03, 02. RT 2. Nih di RT 2 tiba-tiba ada bocah mojok gitu ya, anak yatim nih, bocah mojok didatengin sama Pak RT misalnya. Pak RT datang, Tong kamu kenapa Tong? Sedih Pak RT, nggak punya ayah. Ya udah sini kamu anggap Pak RT jadi ayah kamu ya. Dibawa pulang, bilang ke istrinya ke Bu RT, Bu ini kita udah anggap anak. Ada apa kamu dengan dia? Dengan ibunya? Ya Allah. Jangan-jangan ada apa na'udzubillah min dzalik. Tetapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diajak anak itu kemudian membeli mainan, diajak itu kemudian membeli pakaian, sehingga anak itu di hari raya bergembira. Maka Rasulullah SAW bersabda seperti yang saya sebutkan di awal, barang siapa yang mencintai anak yatim, maka dengan anak yatim, dengan aku bersama nanti di surga. Begini Pak, ini Rasulullah, ini kita. Mau Bu? Mau? Sayang Bu ya sama anak yatim ya. Ini mah ada anak yatim nakal dikit, lulu udah yatim. Ya Allah, jahat bener. Kenapa anak yatim mungkin kadang seperti itu perlakuannya, sikapnya? Karena bisa jadi kurang perhatian seorang ayah. Orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan menghalangi orang untuk memberikan makan untuk fakir miskin. Pelit, pelit
medit, buntut gasiran, ya Allah, semuanya ada sama dia. Pelit, medit, buntut gasiran, bol ijo, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau ada ciri-ciri pelit apa Bu? Ciri-ciri pelit adalah buka kulkas. Buka kulkasnya buka di rumah ya. Ini untuk mengidentifikasi kita pelit apa enggak. Buka kulkas, kalau ada makanan busuk, ciri-ciri pelit. Dibuka tuh, ada bolu, tau bolu, brownies, tau brownies, udah ada hijau-hijaunya di atasnya. Ya Allah, dibuka, ada hijau-hijaunya, bulu-bulu di atas, bulu, udah buluk, tau buluk, udah basi. Keluar, bawa itu bolu, ditanya sama tetangga, Bu ngapain? Ini bolu udah busuk, udah basi, dibuang. Mendingan dibuang daripada dikasih. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Itu ciri-ciri pelit bin medit, buntut gasiran. Kalau misalnya ada di kulkas begitu Bu, besok nggak boleh lagi ada Ibu ya. Punya makanan lebih, punya snack lebih, punya makanan berlimpah, maka buru-buru kasih temen tetangga sebelah. Kasih, kalau perlu anak yatim samperin, ini buat kamu deh, ini buat kamu nak. Pesawat lewat Bu ya. Ya. Pesawat lewat biasanya kita ngapain Bu? Pesawat, Duit. bagi duit. Bagi duit ya, dada-dada bagi duit. Kalau anak sekarang beda Bu. Pesawat, bagi kuota. Bagi kuota. Masya Allah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin. Kayak ngucap Allah aja berat amat Bu. Matanya memermelek Allah. Fa wailul lil musallin. Orang-orang yang mendustakan agama yang selanjutnya adalah mereka yang kemudian melalaikan salat. Fawailul lil musallin. Kata Ibnu Abbas di tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud orang-orang yang melalaikan salat adalah orang-orang munafik. Munafik. Kok suaranya gemak gini Bu ya? Apa orang pesawat lewat? Geser kali saya ya. Munafik. Fawailul lil musallin. Ciri-ciri yang ketiga selanjutnya adalah orang-orang yang senantiasa melalaikan sholat. Subuh 4:30, sekarang 4:30 lewat ya Pak ya. 4:30 lewat, tapi sholatnya jam 6. Ada yang jam 7 gabung sama duha sekalian. Sholat subuh lah. Kata istrinya ngeliat di kamar, ayah, enggak, papi manggilnya ya, papi. Makan sama tempe aja manggil papi. Nahum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ciri yang kelima, orang yang mendustakan agama, orang yang enggan, orang yang ogah, orang yang nggak mau memberikan bantuan. Saya penasaran, ini yang dimaksud bantuannya apa gitu ya Pak? Saya buka tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang dimaksudkan dengan al-ma'un itu maknanya adalah barang pinjaman, barang yang berguna. Al-ma'un di atas, judul al-ma'un itu artinya barang berguna. Pas di ayat terakhir, saya lihat di Quran itu maknanya adalah orang yang kemudian enggan memberikan bantuan. Ini kadang kita ya Allah memberikan bantuan tetapi barang yang tidak berguna. Betul Bu? Ada bakti sosial, banjir misalnya, nauzubillah, ada yang kena musibah banjir, kesempatan buat kita nih pada bolong di ketek ini, kumpulin, ditaruh karung. Tolong keluar baju dulu yang udah nggak pakai,
Mak yang sobek kamu masukin aja. Udah pada sobek keteknya dimasuki, udah pada kagak bisa kepake masukin semua. Ya Allah, kesempatan apa katanya? Supaya lemarinya kosong lah. Kesempatan. Padahal kalau misalnya kita kemudian mengkaji tafsir surat Al-Maun, kita kalau memberikan bantuan adalah barang-barang yang berguna. Kalau itu udah nggak bisa kepake, nggak berguna, Bapak Ibu yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca lagi kitabnya di tafsir Ibnu Katsir, ternyata di zaman Rasulullah SAW yang dimaksud barang bergunanya contohnya ember beneran. Di tafsir saya baca, oh ember. Berarti kalau ada yang kemudian tiba-tiba, Bu, pinjam ember boleh Bu depan Bu, boleh pakai. Kita berbagi, maka mudah-mudahan rezeki melimpah. Saya ingat satu ayat, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti orang yang kemudian menanam satu pohon, menanam satu padi, kemudian satu padinya itu tumbuh di 7 tangkai, satu tangkai isinya 100. Berapa Bu? 7 Ibu ngasih anak yatim 1000 Bu, 1000. Tong buat kejadian tong 1000 nih beli permennya. Dikali diganti sama Allah 700.000. Sayangnya apa Bu? Sayangnya kita nggak terima langsung ya Bu ya. Kalau kita terima langsung, kita infak itu kaya semua Pak. Ngasih orang anak yatim 1000, ngasih infak 1000, dibalas sama Allah 700.000. Kalau balasannya langsung, nggak ada orang kayaknya yang nggak infak. Betul? Apa hikmahnya kemudian nggak dibalas langsung 700.000-nya? Supaya nanti kita kemudian di surga punya apa Bu? Punya amal, nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya infak sama anak yatim 1000 setiap hari. Dia lewat rumah saya kasih jajan nih toh, 1000 jajan kan. Besok saya tambahin 2 anak 2000 terus. Kalau patokan itu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, maka mudah-mudahan kita sudah punya bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Berbagi berkah, rezeki melimpah. DKM Al-Ikhlas ya. Al-haqqu min rabbika fala takum lam tarid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biyadaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wa dhairi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Una. Ibu Una. Sabarlah Ibu Rosia. sayang, sungguh nasib rajinlah engkau sembahyang setiap malam dan siang. Ibu Amriah. Marhaban syahrul haram, marhaban syahrul aitam, marhaban syahrul rasulullah, marhaban syahrul muharram. Jadilah anak yang soleh, selalu membaca tasbih, bermunajat dan tafakkur,
aku